Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutu Nuryati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi apa pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, apa itu pembelajaran berdiferensiasi, dan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita ikuti video selanjutnya. Adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki beberapa arti penting. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting. Pertama, membantu murid dengan kebutuhan beragam. Setiap murid memiliki kebutuhan dan tingkat kemampuan yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individual murid dengan menyediakan materi, tugas, dan penilaian yang sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Dengan cara ini, setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. 2. Memaksimalkan pencapaian murid. Dengan diferensiasi, guru dapat memberikan instruksi yang lebih tepat dan relevan sesuai dengan tingkat pemahaman murid. Dengan mengenali gaya belajar dan minat murid, guru dapat menghadirkan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan bervariasi, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid. Hal ini dapat membantu murid mencapai potensi yang maksimal. Ketiga, mendorong pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid seringkali diberi kesempatan untuk bekerja secara mandiri atau bekerja dalam kelompok kecil. Ini mendorong murid untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran, memperkuat keterampilan kolaboratif, dan mempromosikan pemecahan masalah yang kritis. Murid juga memiliki ruang untuk mengembangkan minat pribadi mereka dalam konteks pembelajaran yang relevan. Keempat, mendorong penghargaan terhadap perbedaan. Dalam kelas yang berdiferensiasi, murid belajar untuk menghargai perbedaan dan keunikan satu sama lain. Mereka belajar mengakui bahwa setiap individu memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Hal ini menciptakan lingkungan inklusif di mana setiap murid merasa diterima dan dihargai. Kelima, mengatasi kesenjangan belajar. Dalam kelas heterogen, ada kemungkinan adanya kesenjangan belajar antara murid yang lebih mampu dan murid yang lebih lamban dalam memahami materi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan dukungan tambahan kepada murid yang membutuhkan tanpa menghambat perkembangan murid yang lebih cepat. Ini membantu mengurangi kesenjangan belajar dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua siswa. Adapun langkah-langkah melakukan pembelajaran diferensiasi, yang pertama, melakukan asesmen awal pembelajaran baik kognitif maupun non-kognitif kepada semua murid. Yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran dengan sintak pembelajaran yang memuat 3 strategi diferensiasi. 3. Mempersiapkan bahan ajar, lembar kerja, dan penyajian materi berdasarkan kebutuhan belajar dan profil belajar murid. 4. Menyiapkan sarana-prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Kelima, melakukan pembelajaran di kelas. Keenam, melakukan refleksi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 7. Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi. Kalian pernah nggak menerima surat undangan? Surat undangan apa itu? Yanisa? Pernikahan. Surat undangan apa lagi ya, Manda?
Tahlilan, oke. Terus surat undangan apa lagi? Gini, akikah. Pernah menerima surat undangan ulang tahun? Pernah. Coba, kalau pernah nggak menerima surat dari sekolah? Apa biasanya kira-kira? Undangan apa kalau dari sekolah? Isra Mi'raj. Terus apa lagi? Biasanya siapa yang buat undangan? Siapa? Kalau sekolah siapa? Nisa? Siapa tadi kalau dari sekolah? Siapa yang buat? Guru. Kalau dari orang yang mau menikahkan anaknya siapa yang buat? Orang tua yang mau menikahkan anaknya. Kalau dari orang yang ulang tahun? Dari orang tuanya yang ulang tahun. Iya. Suatu saat kalian kan juga seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri surat undangan dan bagaimana membuat surat undangan. Oke, kenapa sih kita harus, apa pentingnya kita membuat surat undangan? Kira-kira, kenapa? Kenapa kita mengundang orang? Kenapa? Ayo, kenapa kita mengundang orang? Apa? Coba kalau ngundang bisa lewat HP, bisa lewat surat ya kan? Terus kenapa kita harus membuat surat undangan? Kenapa harus dalam bentuk surat? Kenapa yuk? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Mengapa, apa pentingnya kita belajar membuat surat undangan dan mengapa kita harus membuat surat undangan. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Oke, tepuk semangat. Tadi sudah Ibu bilang, pada hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri surat undangan resmi, tidak resmi, dan setengah resmi. Nah, maka dari itu kalian Ibu kelompokkan lagi, kelompoknya bukan seperti biasa ya. Coba dengarkan dulu kelompok-kelompoknya tadi. Kelompok yang pertama Jason, Wafi, Jamil, Airin. Kelompok yang kedua Naila, Febri, Icang, Rika. Kelompok 3 Adel, Wiwi, Amanda. Kelompok 4 Diki, Muhsin, Naurin, Leha. Kelompok 5 Dini, Feve, Novi. Kelompok 6 Nada, Nisa, Aidil, Fikri. Silakan berkumpul dengan teman kelompoknya. Sebentar. Satu orang mengambil peralatan yang sudah Ibu sediakan. Jason satu kelompok sama Wafi nih. Kalian boleh mengerjakan tugas ini di kelas ataupun di luar kelas. Asalkan kalian diskusi satu kelompok ya. Nih Wafi, kelompokmu silakan mau di mana? Silakan dibaca dulu LKPD-nya, kalau ada yang nggak jelas tanyakan. Naila, mau di mana silakan. Yang tertib, kelompoknya Naila. Ciri-ciri surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Surat undangan resmi ada pembukaan.
tadi yang sudah membuat surat ya, ada yang pakai komputer, ada yang pakai Canva, pakai HP, Canva-nya ada yang pakai komputer, ada yang menggambar ya kan. Coba Ibu tanya, kesulitannya dulu, kalau pakai komputer apa sulitnya? Angkat tangan, angkat tangan. Gimana? Cara nyimpennya, terus salah dikit? Oh, kadang-kadang salah ketik. Terus apa lagi? Kalau yang pakai Canva? Kalau yang pakai Canva gak ada kesulitan ya? Wah, enak dong. Kalau kelebihannya kalau pakai komputer apa? Enaknya yang pakai komputer kenapa? Ada enaknya, ada enggak enaknya enggak? Gampang. Oh, gampang. Iya, ya, gampang. Oke. Gimana, kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Wah, ini ada murid Ibu nih. Baiklah anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan nanti kalian tuliskan lagi pembelajaran hari ini di buku literasinya. Bagaimana perasaanmu tentang pelajaran hari ini dan apa penyebabnya. Oke? Dan silakan ditulis dulu di buku literasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Setio Santoso, Kepala Sekolah SDN Dunggek 1. Dengan ini sangat mendukung dan sangat mengapresiasi dengan adanya CKP dan ingin mensukseskan guru penggerak yang ada di Dunggek 1 dan sangat mendukung, dan saya mengharap bahwa Ibu Tutuk Nuriyati sebagai calon guru penggerak dari SDN Dunggek 1 dapat mengimplementasi dan dapat menularkan semua ilmu, semua keterampilan yang didapat dari CKP kepada rekan-rekan guru dan semua komponen yang ada di sekolah dalam menghadapi kurikulum merdeka yang telah dilaksanakan di SDN Dunggek 1. Dan dengan ini saya sangat mendukung sukses untuk guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.